wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min adzabillah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang saya muliakan sahibul majlis, sahibul bait, sahibul haul, keluarga besar almarhum guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rashid, juga almarhumah Ibu Hajah Makbulah, putra putri beliau diantaranya Ustadz Asli dan yang lainnya, yang kita doakan mudah-mudahan sepeninggal almarhum almarhumah ini tempat yayasan diberi Allah Subhanahu wa taala terus diberikan kemajuan dalam rangka mengembangkan pendidikan agama. Para guru kiai yang hadir tadi sudah meninggalkan kita, Ki Imri'an Samsuri. Di sini ada Ki Ahmad Mahsus, juga Ustadz Rahmat, Ustadz Ahmad Fauzi, Ustadz Abu Bedilah Pohowai jangan, dan para orang tua dah semua ya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para keruhun-keruhun, para dedemit nuaya dia, sebab ini udah malam. Biasanya kan dedemit keluar kalau malam, kuntilanak. Moga-moga kita semua yang hadir dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'malu afdal? Faqala as-salatu ala waqtiha wa birrul walidain. Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama dari sekian banyak amal soleh? Nabi menjawab, as-salatu ala, pertama yang paling utama sholat 5 waktu tepat waktunya. Ini kita tahadus binikmah udah pada sholat, cuman belum tepat waktu. Tempo-tempo masih ada yang sholat di batian di dahlan. Ngerti di batian? Udah mepet waktu yang lain. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, azan maghrib. Ya, udah begitu ngambul lagi. Nih gua biar begini-begini, gua mau sholat maghrib pakai wudu asar. Gitu. Hebat nggak tuh? Hebat. Yang asarnya udah maghrib. Itu namanya sholat di batian. Ngerti batian? Dulu kan orang sini batian paham banget. Ada yang berebut batian, darah sama darah berantem gara-gara dulu
Sekarang mah tanahnya udah kagak ada, apa yang direbutin? Ya, udah sekarang melangka udah. Makanya dulu mah orang tua-tua kita rumahnya ada 2, pintu depan sama pintu belakang. Dulu. Sekarang ada nggak pintu belakangnya? Jarang yang rumahnya di pintu belakang. Dong belakang ke tembok orang. Ya, tuh. Sudah biasa sholat kita belum tepat waktu, terkadang masih apa tuh? Ngulur-ngulur waktu. Begitu azan berkumandang, baru juga azan. Qomat, baru qomat. Itulah yang disebut fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim ngengkek sholat, kata orang Sunda. Entar sholat, nunda sholat. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir nih terus memperhatikan, menjaga sholat biar tepat waktu. Kalau bisa berjamaah di masjid, berjamaah di musola. Belum waktu udah datang wudunya mah. Ya, di musola kan karpetnya bagus, kipas dingin, lampunya terang. Mestinya betah di sini kita. Tapi ternyata ya, bukan di sini doang, bukan, kemana-mana di selumrah. Di as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Karena itu imaduddin, tiang agama pokok, khusus anak-anak muda nih. Terkadang anak muda nganggap enteng perkara sholat. Nah, kita juga punya tanggung jawab terhadap anak kita. Anak sekarang, maksudnya anak-anak kita nih, biar dia sekolah sanawiyah aliyah, subuh kalau dibangunin aja dahlan, ya kagak bangun romannya. Tuh anak ceger tahu kalau bocah sini mah sholat, makanya penting. Mudah-mudahan sholat kita makbul ijabah Allah. Ya, memang kalau sholat itu yang bagus bari khusyuk. Pan kita mah nggak bakal khusyuk sholat teh. Ya, ini segini banyaknya orang, Ustadz Fauji jarang yang khusyuk. Saya jamin dah jarang yang khusyuk sholat. Susah. Untung khusyuk itu tidak masuk dalam rukun sholat. Masuk nggak? Nggak ada. Kalau masuk, gagal kita sholat. Aja dahlan. Allahu Akbar. Apa yang ada di hati kita? Macem-macem. Apalagi mesin kondangan mah. Ya. Allahu Akbar. Ya Allah, besok ini kondangan 3 rumah. Gocap-gocap, tahuan, duit belum ada. Itu kita. Ada satu cerita. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah beliau terkena panah, nancep di belakangnya. Tuh panah kan ada ruitnya. Kalau dicabut sakit nggak? Sakit banget. Kena pancing aja kita sakit. Kata Sayyidina Umar, tar ketika aneh sholat ente cabut nih panah. Begitu beliau sholat Allahu Akbar, dicabut itu panah. Nggak bergerak, saudara-saudara. Nggak bergerak. Karena apa? Sholatnya khusyuk. Sebab as-sholat mi'rajul. Sholat tuh naiknya ruh kita ketemu dengan Allah ketika sholat. Ketika orang sholat khusyuk nggak berasa apapun. Begitu. Coba kita kalau sholat digigit nyamuk, berasa nggak? Hah? Berasa. Makanya kalau ada orang ngaku gua sih sholat udah khusyuk, alhamdulillah, nggak apa-apa, bagus. Coba tes.
uji sama bapak. Ketika dia sujud, tusuk pantatnya pakai niti. Cet. Bergerak nggak kira-kira? Nah kalau dia nggak bergerak, bener dia khusyuk. Kita kan boro-boro paniti, nyamuknya berat. Nah, disitulah. Makanya kita dianjurkan setelah sholat kudu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal boleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu boleh. Nu penting mah istighfar. Sebab apa? Karena kita punya salah sama Allah. Kan kata Allah aqimis sholata lidik, diriin sholat, lakukan sholat, kerjain sholat supaya engkau ingat aku. Sekarang kita tanya, pernah nggak kita sholat ingat sama Allah? Ayo Dahlan jawab. Ingat nangka. Pokoknya begitu Allahu Akbar, apa yang lupa bisa jadi inget tuh ketika sholat. Boro-boro inget Allah. Itu makanya astagfirullahaladzim wa atubu. Nah, kita bersyukur hidup di Jati Bening. Jati Bening Jati Keramat. Jati Keramat alhamdulillah masih terus istiqomah kita ikut guru-guru kita. Kalau habis sholat assalamualaikum warahmatullah, ada astagfirullahal bareng rame-rame makmum sama jangan pada marah-marahan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum imam dewek-dewek baca doanya, makmum masing-masing jadi kayak orang berantem. Namanya berjamaah sholat giran doa masing ya bukan nggak cakep, apa namanya, kurang bagus. Makanya kita tahdits binikmah jangan berubah Pak, kita tetap kudu bareng-bareng. Imam baca doa, kita yang jangan sampai marah-marahan, tempo-tempo dia kita. Emang macem-macem orang sholat lagunya orang, ya bener gak? Kita jangan sah. Ada cerita orang sholat berempat, yang satu jadi makmum, yang tiga jadi yang satu jadi yang tiga jadi makmum. Karena udah zaman sekarang macam-macam di musola juga sholat macam-macam warnanya. Ada yang kalau at-tahiyat tangannya begini baik, ada yang begini baik, ada nggak tuh? Ada yang begini ngutek-ngutek, ada yang lempeng ada. Ini kebetulan yang kanan begini, yang kiri begini, yang tengah lempeng itu. Asyhadu alla ilaha lempeng gitu. Yang kiri kanan ada yang begini, yang tengah ngelihat kiri lihat kanan, tangan pada muter baik itu. Tuh kan, ya nggak apa-apa, silahkan boleh-boleh aja kan. Tapi kita udah diajarin sama guru jangan mutek-mutek gini, jangan batal ente gitu. Begitu assalamualaikum kan udah pasti ini yang dua nggak bakal ngusap muka, enggak, yang tengah ngusap. Tanya sama yang kiri, ngapa lu pakai ngusap muka, emang kotor muka lu? Kata yang tengah, muka gua, tangan gua, lu apa lo? Gitu. Kan berantem ujung sholat. Lu tahu, lu biar tahu, nih gua makan ngusap muka, kepala gua pusing liatin tangan lu begini. Habis sholat tuh yang kagak boleh. Terserah mau lempeng boleh, mau ngutek-ngutek boleh, mau muter yang kagak bagus ngampleh begini. Gak bagus tuh. Kalau udah ngampleh repot dah. Kalau udah ngampleh Dahlan sono Sukabumi Cisolok, cari cucunya Maerot. Kalau udah ngampleh
Jadi itulah, kita tetap istiqomah apa yang diajarkan oleh guru kita, insya itu sholat. Makanya penting orang tua, anak, semua ya Allah. Mudah-mudahan nih orang yang hadir sih udah sholat semua insya Allah. Cuman tinggal meningkatkan bagaimana. Kalau turut cara kanjeng Nabi mual kuat, kita mah Haji Fauzi mual kuat. Dan Nabi mah sholat mah teh nepi ka bareuh sampai apa tuh bareuh? Bengkak kakinya. Ada orang jadi bening yang sholat sampai bengkak kakinya banyak ketika asam uratnya kambuh. Ya, Nabi mah bukan asam urat, diri kebangetan lama, baca surahnya panjang. Nabi mah kalau sholat sendirian di rumah, kata Siti Aisyah, ketika saya tidur Rasulullah lagi berdiri, saya melek masih berdiri juga. Berapa ayat dibaca? Kalau kita kan lain. Kalau sembahyang di musola jadi imam berada panjangan dikit, baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Di rumah inna atainakal kautsar kita. Makanya enggak aku sama kanjeng Nabi. Nabi sampai bengkak kakinya saking lamanya berdiri ketika sholat. Enggak mampu kita, dah mau mampu dah kita manusia biasa. Nabi mah para rasul dipelihara Allah. Ulama kalau malam bangun, para wali-wali orang soleh ibadah kepada Allah, tatajapa junubuhum anil madha, direnggangin tuh lambungnya teh kalau malam bangun. Waliullah kita bisa begitu. Sewaktu-waktu tibang kencing doang bangunnya, sewaktu-waktu ya. Tapi alhamdulillah masih dibangunin sama Allah. Ya Rob, alhamdulillah engkau kasih saya bangun, cuman baru sampai dikencing doang. Alhamdulillah. Coba kalau ngompol susah, nggak bisa kita. Makanya kata guru saya, J, kata dia nih, saya dinasihatin sama dia bahasa Sunda, ayo orang mah ibadah cara kanjeng Nabi mual bisa, cara sahabat mual bisa, mual kuat. Atuh orang bau-bau sinduk jeung kanjeng Nabi, begitu kata dia. Ini orang jadi bening, kita semua nggak bakal sama, nggak bakal kuat kita ibadah nurutin kanjeng. Kuat nggak bakal kuat. Nabi mah ketinggian, sahabat nggak kuat juga. Sahabat juga nggak kuat. Waliullah kayak Muhammad Saman. Saya Muhammad kalau malam tidur apalagi musim dingin diambil air dibasahin tuh supaya tambah apa? Supaya tambah dingin sehingga nggak bisa tidur. Ibadah ke Allah. Bisa nggak kita begitu? Kagak. Tidur rumah bocor pindah. Ya. Nyai yang enggak kita tuh. Makanya mual bisa. Atuh kita mah asal sembahyang subuh baik, jangan kesiangan mulu. Tuh cakep udah. Itu namanya bau sinduk. Laksana orang nyayur sop kambing, sop sapi dikuah tuh di sayur. Dagingnya mah kita nggak kebagian, kuahnya juga nggak kebagian Bang Haji, baunya doang yang nempel di sendok tuh segitu aja udah cakep, ada tanda-tanda sop gitu. Ya enggak, dagingnya kan nggak kebagian, itu kelas Nabi yang punya, kuahnya kelas aulia yang punya, kita yang nempel di sendok doang, begitu cium masih bau apa? Alhamdulillah masih ada bau-bau sop, segitu aja tuh cakep. Ngaji orang-orang seminggu 4 kali kita atau seminggu sekali ngaji masih bau kuah sop. Ya, duha orang-orang mah 12 rakaat, 8 rakaat, kita mah tuh 2 rakaat masih ada bau-baunya tuh.
Ya, baca Quran kalau orang-orang mah hatam 2-3 kali, hatam seminggu. Atau kita mah malam Jumat baca Yasin. Ya, ini mah malam Jumat kagak. Kalau nggak ada orang yang tahlilan, mangga baca kulhu kita. Segitu. Malam kita mah nggak bisa bangun, udah capek kita mah, orang tenaga kerja keras, tenaga buruh kasar, capek tenaga kita bekerja siang hari mencari maisha kehidupan. Kalau udah tidur teh luar biasa, nggak tahu daratan kata orang Ceger. Blok, nggak apa-apa, atau asal subuhnya jangan siangan, tuh cakep begitu. Ya, tempo-tempo ngaji kagak, berjamaah kagak, subuh jam 7 seindeng-indeng, hari seindeng-indeng tuh jam 7 mulu. Nutup kamar, pintu jangan buka jendela, aku sembahyang subuh. Takut malu, masa kunut tengari. Ngerti tengari? Ya sian lu kan orang udah tengari bangun gitu kan. Sekarang mau bocor kan kagak pada ngerti omongan kita. Tengah hari itu udah siang, matahari udah keluar, tengah hari itu bangun tengah hari, mau habis rezeki lu patokin ayam begitu kan, tidur baik orang dulu tuh. Nah maka itu segitu juga cakep saudara, ibadah kita asal istiqomah, ngaji istiqomah ya, meskipun tidak tiap malam kita ngaji, sholat duha meskipun 2 rakaat istiqomah, sodakoh meskipun kecil istiqomah. Kan kita belum bisa sodakoh gede, ndak emang duitnya nggak ada yang gede kita mah, kecuali jual kebun. Kebunnya pan udah habis dijualin duluan, buat pergi haji jual nikahin anak jual, bikin rumah anak jual. Nah sekarang kita mau mati kehabisan kebun kan. Dikit dakwahnya. Masjid Al Husna tuh Ustaz Ki Masus, jauh pendekat dari sini. Ini Jumatnya kemana sini? Hah? Ustaz Barok ya? Al Majirin ada, Husna ada, silakan kemana aja. Kalau kemarin mah kita jarang sedekah atau kue Jumat mah kudu ngantong duit 10.000 mah. Ini mah temo-temo yang laku 2.000 baik. Makanya bersyukur gua jadi duit 2.000 tuh, daripada lu mah cepek. Gua mah mendingan 2.000, lu mah cepek belum tentu masuk kotak amal, paling ke Indomaret. Tapi gua 2.000 ke amal, kotak amal, kata duitnya 2.000 gitu. Makanya 2.000 baik masuk masjid. Itu juga tempo-tempo ada yang pura-pura tidur. Makanya kata Ki Munawir, semua jalan macet guru sekarang. Kota macet, kampung macet, sampai di pedesaan macet. Yang lancar cuma satu, kotak amal masjid doang lancar jalan. Bener gak? Kali-kalinya macet orangnya tidur kan, dijalanin. Nah mulai besok bau sinduk, orang-orang jutaan kita mah asal biqadril kifayah kemampuan kita ya, tapi istiqomah terus. Insya Allah ada manfaatnya besok di akhirat, bekal kita pulang ke akhirat itu. Yang kedua, birrul walidain, bakti kepada kedua orang. Ini sahibul yang dihaulkan almarhum Bapak Haji Abdul Rashid, orang soleh. Almarhumah Ibu Hajah orang solihah. Bahagia mereka meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Didoain nama anaknya tiap sholat ya. Makanya untung orang-orang yang punya anak banyak ya itu, anaknya ada 10. Memang kalau ustadz tuh kudunya anaknya banyak katanya. Ustadz Mahsus masih ada, biar banyak ustadz anak kalau perlu. Kemarin ada ustadz Ibrahim meninggal, udah lama, kemarin istrinya meninggal. Anaknya 23, 21 ya, 23 anaknya. Ustadz Fauzi almarhum Haji Ibrahim
Ustaz Obeh 23 anaknya Haji. Ya. Andaikan dia masih hidup udah senang banget dia tuh. Andaikan masih hidup 23 anaknya pada gede-gede semua. Kalau seharian yang datang satu ngasih 1 juta, besok ya Allah, berkah nggak tuh? Berkah. Sekarang udah meninggal dunia. Andai kata satu orang itu setiap sholat 1 Fatihah, 5 kali sholat 5 Fatihah kali 20 udah berapa tuh? Untung nggak tuh? Untung. Ya, coba jajal dah. Yang masih muda noh, Ustaz Pojok. Alhamdulillah, ente kudu boga anak 20. Belum ada? Amin, insyaallah. Itu. Cuman emang kalau ninggang anak yang brengsek susah juga kita. Kalau yang anak brengsek susah tuh. Yang satu mabuk mulu, yang wah. Makanya bahagialah manusia ketika ia wafat meninggalkan turunan-turunan yang soleh dan ini almarhumah luar biasa. Anak-anaknya soleh dan solihah. Moga-moga berbahagia dia. Haji Rosid kongko ngaji makulah sana. Ngabdi kongko. Alhamdulillah ya, anak-anak kita di dunia masih ingat kita. Malam Sabtu, malam Sabtu nih lagi bikin haul, masya Allah, girang kita. Si anu pada ngumpul, diundang teman-teman gua yang masih hidup, baca zikir nih, bahagia. Kata Haji Makul, iya babaluh, alhamdulillah ya, kita di sini tenang sebab anak kita di dunia orang-orang kongko Pak di sono, ruhnya pada ngobrol di dahlan. Cuman nggak kedengeran ke dunia. Kalau kedengeran anaknya tuh pada takut. Ya Allah. Ya. Begitu. Jadi birrul walidain nomor kedua. Berbaik, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal yang paling afdal, paling utama. Sebab ketika ada ayat wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a disambung dengan wabil walidaini, ibu bapak gagal surga. Haji Dahlan, biarpun apa hitam jidatnya, sujud jidatnya sampai kayak wali, hitam banget karena sering sujud. Dengkulnya nih udah kayak kapalan, karuk batil ibil, kayak dengkul onta pada berenggol. Kalau dia melawan kepada orang, gagal surga meskipun ibadahnya kayak gitu tuh. Tapi ketika orang ibadahnya ya biasa-biasa dah, nggak sampai hitam kayak gitu jidatnya, biasa-biasa. Ini kan jarang yang hitam jidat nih, jarang. Ki Mas aja kagak hitam, Ki Rohmat belum hitam tuh, Oji belum hitam. Tapi bocah bodoh 3 hari sembahyang udah hitam. Nggak apa-apa nggak pakai hitam, tapi sholatnya rajin, istiqomah sama orang tua, bakti, pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Kenapa? Itu ada ridhollah fi ridhol. Apalagi ibu mah, masya Allah. Ini ibu hajah makbulah, melahirkan anak-anaknya penuh pengorbanan. Dari mulai ngandung, pan kalau ngandung teh ngidam teh, kalau orang kampung banyak yang sulaya sama kebiasaan, suka beda kebiasaan. Makanan yang enak-enak tempo-tempo dianggap nggak enak, bau lah. Ya, ngapa sih lu neng? Kata lakinya,
muntah baik, gua jeleh ngeliat lubang. Lakinya jeleh ngeliat lakinya. Waduh biasa. Ya dah abang beliin manggah ya. Jangan bang, kecuali manggah muda. Yang aneh-aneh, ada yang pengen jilat lerek kereta api. Dulu tetangga saya ada pernah hamil bunting, ngidam tuh bininya pengen makan ikan cuek bandeng, tapi cuek bandengnya ditenteng gitu tuh, disindik gitu, ditenteng. Kata lakinya susah bagaimana urusannya, dibungkus ogah, pengen diikat pakai tali ditenteng kayak bandeng seger gitu. Sampai kiamat kayak kagak ada itu bandeng cuek digituin, rontong, ya enggak? Rontong bang cuek. Itu macam-macam orang bunting, penderitaan wahnan ala. Makanya kita wajib teh sama ibu teh begitu. Pernah Nabi jadi tanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Ummuka, mbokmu, ibumu sampai 3 kali tuh. Baru abuka, bapak. Begitu hadis. Tapi ini jangan dibakal main ya hadis nih. Temu-temu ada yang bakal main. Tuh bu dengerin. Kata Nabi, ibu 3, bapak atu. Begitu. Bukan begitu maksudnya. Umuka 3 kali tuh, ibu 3, bapak atu. Bukan begitu. Artinya apa? Kita berbakti kepada ibu lebih daripada kepada begitu kudunya. Berat tanggung jawabnya ibu, ngelahirin, beranakin kita. Ya Allah, urat-urat pada putus. Makanya perempuan lekas tua. Kenapa? Ban belakang dia mah, laksana sepeda mah motor. Kan kalau muatan di depan atau di belakang naruhnya? Belakang. Geronjong taruh di belakang, ya capi taruh di belakang, beras taruh di, makanya cepet habis kembangnya. Orang berat muatannya, makanya bini kalau udah habis kembangnya jangan diapa-apain, sayangin be Bang Haji, kata Ustadz pulkanisir, kayak ban di pulkanisir, biar kembangnya timbul lagi. Pakai apa? Duit kasih biar banyak. Ntar bedaknya kan yang mahalan, begitu wangi. Kalau habis beranak kasih hadiah sama bini. Kita pernah nggak bini beranak kita beliin gelang 10 gram? Hah? Itu di belakang. Bininya habis beranak, mah ya Allah nuhun, terima kasih, mama telah selamat melahirkan anak saya. Nih ke papa kasih hadiah gelang 10 gram. Pernah nggak begitu? Pernah? Kagak. Boro-boro kata Pak Ustadz yang ada ge dijual buat ongkos beranak. Begitu. Ibu tuh Masya Allah. Anak lahir malam, dulu makan gak ada yang disusuin nih kayak kita nih. Netek semua kita ini. Netek, ngerti netek? Ya sama ibu kita gitu. Bukan disusuin kayak sekarang. 2 tahun dulu mana ada yang netek 4 tahun dulu. Bener bang, itu teman saya orang Kampung Bulak nyusunya 4 tahun. Zaman rokok kopet dulu, kenal ingat rokok kopet? Ada rokok kopet. Saking emaknya kebatan capek, ada abangnya, lu berhenti aja netek, nih ngerokok aja nih. Dikasih ngerokok kopet. Kesiannya lah udah 4 tahun masih nete baik kan, makanya mama tuh lihat badannya sampai kurus. Mana nete tempo-tempo bareng sama buah-buahnya pada nete. Kanan anaknya kere buah-buahnya. Ya makanya perempuan kesian. 4 tahun nete berhenti tuh gara-gara ngerokok, berhenti. Tuh ada bocah sampai sekarang dia masih ngerokok. Dia cerita ke Ustadz, saya ngerokok teh dari 4 tahun, suruh berhenti sama emak saya ngerokok, nete pakai rokok. Coba itu 4 tahun, taruh 2 tahun dah anaknya 5 kali itu 10 tahun. Emak kita nete, subhanallah. Tapi tak harus binikmah, orang-orang tuh berkah percaya tuh.
Walaupun sampai 10 tahun netein anak 5, sampai sekarang masih ada tuh teteknya, meskipun rusak. Ya kayak bini kita udah rusak kan Pak Haji, udah tua, udah kayak zaman dulu lagi. Kalau dia tidur telentang kita lihat dah, udah nggak ada munggulan, udah kayak telur dadar rata be. Sermasus udah kayak telur dadar rata baik bini kita, tapi kita sayangin gitu. Tanya ibu-ibu yang tua ada, makanya namanya ganti, bukan tete lagi, kopek namanya, karena tua, itu orang tua. Berat perjuangan ibu, makanya wayahnya si anak teh wajib khidmat kepada kedua orang tua, kepada ibu, didoain tiap hari, didoain tiap waktu sholat. Ketika punya rezeki waktunya haul dihaulin. Ini termasuk birrul. Amal yang kedua yang paling utama setelah sholat 5 waktu, birrul walidain. Begitu katakannya. Ibu kita malam kalau nangis, kita berasa sekarang ibu yang bangun, bapak mah tetep baik tidur ya. Pagi-pagi belum ngapa-ngapain, anak bangun nangis, diambil sama ibunya, ditimang-timang. Ada timang-timang, cayang-cayang anak mama, anak ibu gitu. Sampai kayak raja. Padahal raja hitam tuh bocah. Kata tetangga raja lenong kali. Tuh ibu luar biasa, makanya durhakalah. Uwais Qarni itu tabiin kalau nggak salah, dari Yaman. Uwais Qarni kata ibunya, Uwais, ibu pengen pergi haji, pengen pergi, tapi ibu pengen digendong. Siap bu, jalan kaki dari Yaman gendong ibunya tuh Uwais Qarni ke Mekah. Nggak ada kelah ke begini, nggak ada. Kalau kita kan nggak kuat begitu, boro-boro kita gendong emak kita ya, gendong ibu kita belum bisa. Emak lagi puyeng tong, antar emak tong ke dokter, nyanyi lagi repotnya, ngalain apa ngapain lain tuh kita boro-boro kan. Makanya Uwais Qarni itu sahabat yang luar biasa mulianya, tabi'in. Sampai Nabi pesan kalau ente ketemu Uwais Qarni minta doa sama dia. Kenapa? Bakti sama ibu luar biasa. Makanya kalau kita balas jasa sama kedua orang tua, ya Allah, nggak bakal ketemu rumusnya anak balas jasa sama orang tua. Nah makanya kita nih jadi orang tua sekarang ya, banyak jadi orang tua kita ini, udah anak udah banyak, ada yang udah punya cucu. Makanya jangan sampai anak kita banyak dosa sama kita orang tua kudu ada sifat tasamuh sama anak. Jangan dikit-dikit nyumpain, jangan. Sian anak kita. Kita lagi sakit, anak kita ada yang nggak datang, ya Allah, si anu kemana, kagak ngeliat gue ini. Biarin gue sumpahin biar sakit kayak gue, jangan. Nah kalau kebuktian, nyaloh si anu kemana ini, belum datang bang, oh biarin bang, dia mah belum datang juga, kali lagi susahan hidupnya, nyari duit buat anaknya, doain aja bang biar lancar, tadi mari begitu ya dah. Jangan orang lagi sakit ngambek mulu, emang orang sakit kan kita emosi mulu. Jadi orang tua juga kita kudu lahir aisan, artinya gampang memberikan maaf anak. Jangan anak dikit-dikit, jangan. Dia juga udah punya keluarga, kita kudu rabah tasamuh. Jangan anak kita punya dosa sama kita, begitu orang tua. Tolongin anak kita, jangan sampai dia berdosa sama kita. Tapi anak juga udah tahu diri, babanya begitu, ngelajis pisan anaknya. Jangan. Syukur dah bapak gua kalau nggak ngadep-ngadep gua mah emang gua lagi susah hidup. Jangan datang buru-buru. Punya duit bawa duit, nggak punya duit datang hadamin bapak. Apa yang bapak pengen? Gitu.
Tong bapak pengen makan nangka landa tong. Iya pak, ntar saya nyari di kebun. Kebun nggak ada, beli, duit nggak punya, minta sama mak. Apa pengen nangka landa? Nggak punya. Ya kan nggak apa-apa. Nah, duit nggak ada, saya beliinnya, duitnya nggak ada, mari saya beliinnya. Cari itu. Kan orang sakit yang mau tengok yang enggak aja segala nangka landa lah yang langka dicari. Itulah jadi anak khidmat, hormat sama orang tua juga mesti sifat tasamu sama anak, jangan sampai anak banyak dosa sama kita. Sekian anak. Nah, ini almarhum saudara-saudara malam luar biasa senang dia. Kira ngelihat teman-temannya datang, murid-muridnya datang, tetangganya datang, berkat waladun solihun, berkat anak yang soleh. Mudah-mudahan hidupnya diberikan berkah Ustadz Asli dan keluarga. Yang terakhir saudara, nah ini udah jam 10 lebih. Kalau jam saya jam 10, jam 10. Emang kalau ceramah pakai kursi nggak lupa tema di jalan. Ayo baik, nggak tahu di belakang pada mulet juga. Ya, dikit lagi ya. Sabar. Ibu itu oleh Nabi diangkat derajatnya setinggi-tingginya, meskipun sebelum Nabi lahir dulu perempuan nggak ada harganya apa-apa di mata kaum jahiliyah dulu ya kan. Kita dengar tarikhnya, ada perempuan melahirkan anak laki-laki langsung dikubur hidup dulu, meskipun sekarang banyak yang gitu. Lebih parah lagi sekarang mah, bayi taruh di kulkas, kan parah itu. Tetapi lebih dulu begitu karena jahiliyah, kebodohan, belum tahu tata krama ajaran agama. Lahir pagi sore kubur, sore lahir pagi kalau anak perempuan. Kenapa itu begitu? Karena kata dia perempuan nggak bisa ngapa-ngapain, perang kagak bisa dulu, nyari duit nggak bisa dulu, karena kan perempuan pinter buat nyari duitnya ya, sampai ditaruh di sepatu butut ketemu juga dicari, saking pinternya. Ya, ada yang gitu, ada laki sama bini main umpet-umpetan duit, ditaruh di sepatu butut, sepatu lembing, taruh pojokan. Tahu-tahu ada tukang rongsok. Bu, itu rongsokan ya, jual dah. Ambil aja bang, jangan pakai beli rongsokan. Lu ambil sepatu-sepatunya semua. Pulang laki nanyain sepatu itu. Tadi diambil tukang rongsokan. Kaget ya. Masih jauh bu. Apa udah dekat? Masih dekat apa udah jauh? Ah udah. Mana perginya? Emang apa bang? Enggak. Takut ini. Sepatu dibawa tadi semua ya, buat apa? Jadi rongsokan di situ, balak rumah. Udah jauh bu belum? Tahu, cari aja. Lama, emang apa sih? Desek-desek ada duitnya bu, 2 juta. Alhamdulillah, kata bininya. Emang kalau orang pelit begitu tuh. Celaka saudara. Jangan. Kalau ada duit bini kasih. Kalau gajian Ustadz Fauji mah tuh langsung serahin bininya amplopnya, tuh amplop gitu. Tahu duitnya mah di reksa apa kagak ya. Kalau gede mau Ustadz Mahsus habis ceramah jangan dikasih semua bini, jangan, periksa dulu. Kata ki almarhum Aminuddin saya diajarin, Cik, lu kalau ceramah dapat 2 juta bikin 2 amplop, yang satu kasih bini, yang satu taruh. Besok kalau kita pengen main, ada acara gua undangan, gitu. Amplopnya udah ada nih, pulang kasih amplop, tenang bini kita, begitu. Kata almarhum. Tapi nggak begitu saudara, ya. Jadi itulah diangkat mi'ad al-mar'ah, mi'adul bilad, perempuan tiang agama. Bahkan sampai yang lebih hebat, al-jannah tahta aqdamil. Itulah itu. Nah mudah-mudahan baktinya keluarga besar almarhum ini, Ustadz Asli dan saudaranya diterima Allah Subhanahu wa taala. Malam ini almarhum almarhumah
diampuni dosanya, diberkahi dalam alam barzahnya, kuburnya raudhah min riyadil jannah insyaallah, dan anak cucunya yang masih hidup di sini termasuk keluarganya tadi Ustaz Fadlullah selaku Sohibul Bait, diurut-urut katanya tadi masih ada keluarga. Itu penting, jangan sampai orang sama keluarga pada putus ya. Ini ternyata masih keluarga almarhum Ustaz Muhammad Sodri. Ustaz Sodri itu kalau ketemu saya ngerokok bareng-bareng, rokoknya gudang merah almarhum tuh di kolom pinggir Habib Ali kalau ngaji. Belum masuk ngerokok dulu, nongkrong dekat kolom. Almarhum mudah-mudahan Allah ampuni juga dosanya. Jadi malam ini segitu aja ngajinya. Kalau terusin memang panjang, tapi kita udah ngantuk. Besok ada yang kerja ya, ada yang ke sekolah, ada yang ke pasar, ada yang ke pangkalan ojek, dan lain-lain. Tugas kita mencari maisha, kehidupan untuk keluarga kita. Itu pun hukumnya wajib. Nah, kalau ngaji sampai malam, mudah-mudahan nanti kita ketinggalan subuhnya ya. Apalagi subuh sekarang Sabtu ada pengajian Pak. Jadi saya setiap Sabtu tuh ada pengajian nih BTR, Minggu ada, Sabtu ada. Kadang orang subuh pada mau ngaji. Malah ada pengajian kiai-kiai kadang Pak nih, beliau nih Ustadz Fadlullah ya, termasuk pengurusnya, pimpinan Kiai Sodri di Jakarta, di Bekasinya Kiai Haji ya, Haji Muhammad Siddiq ketua DMI. Yang ceramah biasanya Ustadz Yusuf Mansur. Malah saudara-saudara, saya besok nih atau minggu depan mau ke Singapura sama golongan Yusuf Mansur. Kalau diajak sama dia, kalau kagak ya kagak. Ya Ustaz Fadlullah tuh tanya tuh, besok rombongan pengajian mau ke Singapura Pak. Saya juga mau ngikut tuh, tapi kalau diajak saya mah, kalau enggak ya kagak Ustaz. Itu jadi ada pengajian asatiz ulama sekarang dihidupkan kembali antara kota Jakarta dan kota Bekasi, yang dimotori oleh dua tokoh dari Bekasi, satu Kiai Muhammad Siddiq, yang kedua Ustadz Kiai Haji Muhammad Sodri. Pengajiannya giliran, tempo-tempo di Cikunir, tempo-tempo di Jati Bening, begitu. Jadi Bapak kalau mau ikut tinggal kontak sama Ustadz Fadlullah tuh, kapan Ustadz waktunya gitu. Saya mau pengen ke Singapura aja, ngajak gitu. Itulah barangkali ya, mudah-mudahan ini obrolan ini bukan ngaji, ngobrol aja dah ya. Moga-moga silaturahmi kita di tempat ini insya Allah mendapat pahala yang besar dari Allah. Bubar dari sini kita masing-masing diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul Allah, anak-anak kita jadi orang-orang yang baik, sahibul hajat, sahibul bait, sahibul haul, keluarganya insya Allah diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.